Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi bersama Miba. Kali ini, Miba kembali dengan segmen yang sama seperti malam Jumat sebelumnya. Yaitu segmen Terrorline, di mana nantinya selama beberapa menit ke depan, kalian akan ditemani oleh cerita horor yang sebelumnya telah dikirimkan kepada kami oleh mahasiswa Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus perkenalan dulu gak sih? Kenalin, nama aku Ratu Bilqis Salsabila, aku mahasiswa semester 4. Semester 4, Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dan pada segmen Terrorline kali ini, aku yang akan membawakan cerita horornya untuk besti-besti semua. Salam tadi udah, perkenalan juga udah. Basa-basi juga mungkin cukup kali ya, gak usah terlalu panjang. Jadi sekarang kita mulai aja masuk ke ceritanya. Cerita ini dikirimkan oleh Anonim ya, tanpa nama, mahasiswa psikologi Unibi. Oke, kita mulai. Hai, kali ini aku mau ceritain satu cerita yang dialamin mama aku. Ya, ini bukan ceritaku sih, aku diceritain sama mama. Jadi, cerita ini berawal pada sekitar tahun 2000-an, di mana saat itu aku belum lahir, atau lebih tepatnya saat itu mama masih ngandung aku. Oke, jadi latar waktu dari cerita ini itu tahun 2000-an ya. Nah, waktu itu, mama yang lagi hamil besar itu untuk pertama kalinya pergi mudik sama bapak ke daerah asal bapak aku. Daerahnya itu pedesaan banget gitu ya, di suatu pulau di Indonesia. Untuk penggambarannya, di daerah asal bapak aku itu ada suatu sungai yang membentang panjang banget, bahkan sampai ke daerah kota. Sungai ini cukup dikenal di Indonesia. Aku ceritain tentang sungai ini karena sungai ini nantinya akan jadi kunci di cerita yang mau aku ceritain kali ini. Awalnya, sampai daerah sana ya baik-baik aja, walaupun sampainya tengah malam banget, tapi nggak ada apa-apa. Mama sama bapak turun dari bis dan dijemput adiknya bapak sama mobil angkutan berbentuk kolbak yang disewa sama beliau. Terus, ngelewatin jalan dan beberapa desa lainnya sebelum sampai ke desa yang dituju. Nah, sepanjang perjalanan menuju desa sana juga, kita bisa lihat sungai tersebut, sungai yang tadi sempat disinggung ya. Kita bisa ngelihat sungai tersebut membentang di sisi jalan. Gak jarang juga lewatin jalan yang sebelah sisinya masih kayak hutan gitu. Karena tengah malam dan desa gitu, jadi gelapnya tuh yang emang bener-bener gelap selama di perjalanan itu. Perjalanan pakai mobil kolbak tadi itu cukup panjang. Kemudian singkat cerita, sampailah di daerah atau di desa asal daerah bapak aku tersebut. Rumah-rumah di sana itu khas rumah panggung yang panggungnya tinggi banget, kayak rumah 2 lantai, tapi lantai satunya itu terbuka, atau biasanya lantai bawahnya itu dijadiin tempat penyimpanan hasil panen karet. Sedangkan buat tempat tinggal yang ada di atasnya, semuanya dari kayu. Jadi, masih kerasa gitulah vibes desanya. Apalagi pas tahun itu, ya tahun 2000-an, televisi, lampu, listrik, dan yang lain-lain itu masih jarang banget. Bahkan, kamar mandi pun juga nggak ada di rumah, alias harus ke sungai buat mandi, nyuci, atau hal lain yang perlu ngegunain air. Jadi, kebayang kali ya, kalau malam-malam kebelet. Wah. Awal sampai, mama sama bapak langsung istirahat. Tentu aja ya, setelah perjalanan panjang, dan apalagi sampainya itu tengah malam, rasanya pasti capek banget. Hari berikutnya, semuanya berjalan seperti biasa, sampai ketika satu malam pun tiba, di ruangan tengah rumah kakek, bapak lagi ngobrol sama keluarganya. FYI, adiknya bapak itu banyak,
Jadi kebayang lah ya gimana sekalinya kumpul itu, pasti rame banget. Oke, lanjut ke cerita. Posisi ruangan tengah kakek itu lumayan luas dan bentuknya persegi gitu. Nah, kakek sama bapak dan keluarganya atau adik-adiknya itu ngobrol di sebelah kiri di dekat televisi. Sedangkan mama nggak ikut ngobrol. Soalnya selain keterbatasan bahasa yang beda, udah larut malam juga. Jadi mama istirahat di atas ranjang yang ada di ruang tengah juga, tapi di sebelah kanan, di sudut kanan. Oke, jadi posisinya mama sama bapak dan keluarganya itu berseberangan gitu ya. Saat itu posisi mama ini udah ngantuk banget dan tinggal tidur aja gitu, karena udah rebahan juga gitu kan di ranjang. Tapi tiba-tiba mama ngerasa kalau bapak itu nyamperin dan tidur di sebelahnya mama. Dan karena mama udah ngantuk banget gitu kan, jadi mama nggak menghiraukan bapak, jadi udahlah lanjut tidur aja gitu. Tapi makin didiemin rasanya makin aneh aja gitu. Dan mama yang posisinya masih setengah sadar itu jadi kebangun kan karena perasaan gak enaknya itu atau perasaan anehnya itu. Kemudian mama ngeliat ke samping, ngeliat ke yang tidur di sebelahnya, yang dikiranya itu bapak kan awalnya. Dan ternyata mamanya kaget dong, ternyata di sebelahnya itu bukan bapak. Ya, mukanya beda banget sama bapak. Dan siapa gitu ya? Tapi kata mama, orang yang tidur di sebelahnya itu orang atau bukan ya? Orang yang tidur di sebelahnya itu mukanya kecil, lancip, hidungnya lebih mancung dan kecil gitu. Rupanya sih nggak nakutin, tapi karena dia itu notabene gitu orang asing, bukan bapaknya atau bukan suaminya yang tiba-tiba jelas tiduran di sebelahnya, itu yang bikin kaget. Sebenarnya gak bisa dijelasin sih seberapa kagetnya mama pas itu, tapi karena mama juga waktu itu gak bisa ngapa-ngapain, jadi mau teriak aja susah gitu loh. Si cowok yang ada di samping mama itu tiba-tiba senyum ke arah mama, dan itu bikin mama nangis waktu itu. Sampai akhirnya bapak yang beneran bapak gitu datang dan mama sadar, kemudian semuanya normal, balik normal. Tapi karena keadaan mama juga yang masih shock mungkin dengan kejadian tadi, mama masih nangis. Dan kemudian besoknya mama ceritain kejadian itu ke kakek sama ke bapak. Setelah mama ceritain kejadian malam itu ke bapak dan ke kakek, mama disemburlah pakai air yang abis dijampi-jampi. Katanya biar gak diganggu. Nah, setelah semuanya normal, dapatlah cerita dari kakek bahwa gak lama sebelumnya ada yang meninggal hanyut di sungai. Korbannya itu temennya paman aku, adik bapak yang paling bungsu. Dan katanya dia itu sering main ke rumah kakek. Udah deket dan udah akrab, bahkan sering nginep di rumah kakek. Dan tidurnya itu di kasur yang waktu itu mama tempatin. Dan kalau disambungin sama ciri-ciri yang mama lihat, sama ciri-ciri korban hanyut itu memang mirip. Ya, kayaknya gitulah perupaannya. Oh iya, pas malam dimana mama ngalamin kejadian itu, mayat dari korban hanyut itu masih belum ditemuin. Aku yang diceritain aja udah merinding gini ya, gimana kalau ngalamin. Dan FYI, sungai itu emang besar dan lumayan berarus sih. Gak sekali dua kali ada warga desa yang hanyut di sana. Bahkan tahun 2012, pas aku sekeluarga pulang mudik ke sana, ada tetangga anak kecil yang suka ikut nimbrung main sama aku dan adik aku. Nah, pas aku pulang, gak ada seminggu di Bandung, keluarga di desa ngabarin kalau anak itu meninggal hanyut di sungai juga. Jadi, ya pokoknya intinya gitu deh cerita horor yang dialamin mama aku pas mudik ke desa bapak pertama kali. Oke, ceritanya udah selesai, tapi merindingnya belum.
Coba deh, kalau bestie-bestie semua dengerin cerita tadi dengan seksama, hawa-hawa merindingnya pasti nyampe sih kalau kata aku. Ya, coba bayangin aja, rencananya mudik pertama kali itu kan mungkin buat silaturahmi, atau mungkin buat liburan juga kali kan. Kesan pertama yang didapat kok malah horor gini gitu. Tapi untungnya mamanya ini baik-baik aja dan gak dicelakain sih. Mungkin makhluk itu apa gitu ya manggilnya. Makhluk itu mungkin sekedar iseng aja gitu ya, karena ya mungkin berkaitan juga dengan tempat dia dulu atau yang kasur itu, atau mungkin gimana ya. Oke, apapun itu, pokoknya intinya mungkin bestie-bestie semua juga udah paham ya dengan cerita yang tadi aku sampaikan. Dan ya begitulah cerita untuk Teroline pada hari ini. Semoga bestie-bestie semua bisa merasa ditemani, walaupun mungkin dengan cerita horor kayak gini. Dan oh iya, aku juga mau kasih sedikit pemberitahuan kalau minggu depan di malam minggu segmen Miba yang lain yaitu Salt bakal kembali nemenin malam minggu bestie-bestie semuanya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendengarkan cerita hari ini, dan mohon maaf mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian aku dalam ceritanya. Pokoknya stay healthy and happy, bestie. Bye-bye.